Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat pecinta tanaman bersama Hydroparis Channel. Channel yang membahas seputar tanaman yang insya Allah akan bermanfaat buat sahabat semua. Kali ini Hydroparis Channel akan membahas bagaimana caranya menanam labu air dengan sistem hidroponik kultur air. Dengan sistem WIC, tanpa media atau substrat? Ya, tentu saja bisa. Asalkan kita mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan suatu tanaman untuk bisa tumbuh, berkembang, dan menghasilkan. Seperti kita ketahui, menanam labu air hidroponik sebetulnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang paling lazim barangkali dengan cara hidroponik substrat, ya, atau dengan menggunakan kultur agregat. Ada media pengganti selain media tanah. Nah, namun yang akan kita bahas pada kali ini adalah bagaimana kita untuk bisa menanam secara hidroponik labu air ini dengan kultur air. Artinya dengan sistem WIC kalau yang saya lakukan ini. Murni dia sepenuhnya air. Nah, apakah bisa tumbuh? Baik, kita simak videonya, ikuti terus sampai selesai supaya kita dapat memahami bagaimana caranya mengembangkan tanaman labu air ini dengan sistem hidroponik kultur air dengan cara sistem WIC. Sebelum dilanjutkan, mohon partisipasi dan support dari para sahabat semua untuk like, comment, subscribe, dan kemudian juga menekan tombol lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya di video-video yang akan datang di Hydroparis Channel. Terima kasih atas supportnya. Langsung saja kita ulas bagaimana caranya menanam labu air sistem hidroponik WIC ini dengan menggunakan media sepenuhnya dengan menggunakan air. Sepintas tampaknya tidak memungkinkan kita menanam labu air ini dengan sistem hidroponik kultur air. Mungkin kalau dengan hidroponik kultur agregat atau substrat tadi, alias ada medianya selain tanah, tentu saja akan mudah untuk tumbuh dan berkembang sampai menghasilkan buah. Lantas, jika hidroponiknya kultur air, benar-benar tumbuh di media air, apakah bisa? Nah, ini yang saya lakukan, berbagi pengalaman saja, mari kita simak hasilnya. Pertama, siapkan beberapa ember bekas cat yang ukurannya 20 atau 25 kg dan tentunya ember sudah dibersihkan. Kemudian tutup ember diberi lubang untuk meletakkan net pot. Jumlah lubang bisa 1 sampai maksimal 3. Selanjutnya, seperti biasa, ember ini akan kita isi nanti dengan larutan nutrisi abemik. Silahkan sahabat pilih apakah ingin menggunakan abemik yang dijual di pasaran atau meracik sendiri. Jika meracik sendiri, maka silahkan membuat pupuk A dengan melarutkan 500 gram kalmit dalam 5 liter air. Sedangkan untuk pupuk B-nya bisa menggunakan 225 gram pupuk MAK-S ditambah 625 gram pupuk Flexi dan 30 gram pupuk MAP yang juga dilarutkan dalam 5 liter air. Kemudian, seperti biasa, di dalam membuat larutan stok nutrisi, jika untuk pekatan 5 liter, maka saat mencampur dengan air sebaiknya diaduk dulu dalam 3 liter air. Setelah itu ditambah lagi dengan 2 liter air dan kemudian diratakan diaduk sampai serba sama. Nah, nanti untuk larutan nutrisi bagi tanaman cukup mengambil sekitar 5-10 ml masing-masing larutan abemik stok ya untuk diencerkan dengan 1 liter air. Untuk pastinya nanti silahkan diukur lagi pakai TDS meter untuk mencapai konsentrasi larutan 1200 ppm. Cuma hati-hati sahabat, mengingat larutan nutrisi ke dalam ember bekas cat tadi jangan sampai terlalu penuh. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Jadi kita jangan sampai memberikan larutan terlalu penuh. Alasannya adalah yang pertama, akar akan jenuh dengan air dan kekurangan oksigen. Jadi selain air dan nutrisi, akar juga sebetulnya membutuhkan oksigen bersih dari udara. Sehingga akar yang terendam seluruhnya ke dalam air akan jenuh dan kekurangan oksigen bersih dari udara. Sehingga ini tidak bisa membuat tanaman tumbuh dengan baik. Akar tidak bisa berespirasi sehingga tidak menghasilkan energi dan pada akhirnya mati. Kemudian, mengapa kita tidak boleh merendam sepenuhnya di dalam air terlalu penuh? Karena akan rentan akan infeksi oleh organisme lain. Jadi akar yang jenuh dengan air terlalu lama terendam air juga mempercepat infeksi organisme lain. Organisme lain yang bisa berkembang itu banyak sekali ya. Nah, bisa saja dia dari kelompok alga, lumut, jamur. Nah, jika terendam semuanya ini dalam waktu yang lama, maka akan semakin mudah dan cepat bagi organisme lain untuk berkembang dan menginfeksi tanaman hidroponik kita. Nah, melalui akar tadi. Karena bisa menjangkau seluruh akar dengan bantuan atau perantaraan air.
Maka dari itu hati-hati, jangan terlalu penuh. Kalau sudah terlalu penuh, sudah terinfeksi, maka akar akan busuk. Nah, kalau sudah busuk seperti ini biasanya akan cepat mati. Busuk ini lebih disebabkan oleh jamur atau fungi. Ciri-ciri akar yang sakit akan berwarna gelap, cenderung coklat. Nah, sebaliknya tanaman yang sehat, akarnya akan berwarna putih, bersih, dan jika sudah tua, akan berwarna agak kekuningan. Nah, kemudian, untuk persemaiannya, labu air dapat disemai, dilakukan di dalam ember atau polybag dengan media semai campuran tanah, pupuk kandang, sekam dengan perbandingan 1:1:1. Benih kemudian ditabur di atas media, kemudian ditutup tipis dengan campuran media yang sama tadi. Untuk selanjutnya dilakukan perawatan dengan penyiraman. Setelah semaian dipindahkan, dilakukan perawatan dengan cara mengontrol air di dalam ember supaya kita bisa mengetahui apakah larutan nutrisinya sudah mulai berkurang atau belum. Jika sudah berkurang, maka ini akan kita tambahkan. Nah, untuk persemaian nanti ketika sudah keluar sebanyak 3-4 helai daun, maka semaian dapat dipindahkan ke media ember bekas cat yang sudah berisi larutan nutrisi dengan membersihkan akar semaian dari tanah, kemudian dibalut dengan rock wool atau busa, selanjutnya disimpan dalam net pot dari gelas plastik yang sudah diberi sumbu. Selanjutnya diletakkan di dalam lubang gelas plastik itu seperti biasa kita rawat tanaman itu layaknya tanaman hidroponik. Nah, kemudian tentu tanaman labu air hidroponik ini dipelihara dan dirawat dengan selalu mengontrol airnya tadi. Nah, kemudian perawatan juga dapat dilakukan dengan memangkas cabang-cabang tanaman yang tidak produktif. Karena cabang yang tidak produktif tidak akan menghasilkan buah yang sempurna. Ciri-ciri cabang tidak sempurna diantaranya adalah dia berbunga namun tidak menjadi buah. Nah, ini akan memperboros larutan nutrisi sehingga harus segera dibuang. Kemudian, untuk memperbanyak cabang juga dapat dilakukan dengan pemangkasan pucuk. Kemudian untuk media rambatan tanaman nanti dapat menggunakan tali yang memang khusus untuk tanaman, yang dipasang di jalur mana saja sesuai dengan selera kita, mau diarahkan ke sebelah mana nanti. Nah, kalau yang saya tanam ini sengaja dirambatkan ke sekitar bagian dalam screen net untuk mengurangi intensitas di dalam screen net. Nah, kemudian juga ada yang saya rambatkan ke teras atas rumah sehingga nanti tanaman berbuah di atas teras. Jadi tinggal petik saja dari teras hasil panennya. Kemudian dalam kurun waktu 2 bulan sejak tanam, labu sudah ada yang bisa kita panen. Demikian para sahabat pecinta tanaman, selamat mencoba dan sampai ketemu di ulasan berikutnya. Salam.